Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Lek Gembul, masih di channel Suka-Suka TV. Kisah kasus yang akan saya ceritakan ini berasal dari Kediri, Jawa Timur. Kasus ini sangat mengerikan karena korbannya adalah satu keluarga. Dari 4 orang korban yang ditemukan, ada 1 orang yang masih hidup. Sebenarnya apa permasalahan yang terjadi di balik ini semua? Bagaimana kisah kasusnya? Mari kita bahas ceritanya. Di Desa Pandantoyo, Kecamatan Ngancar, ada sebuah rumah sederhana yang dihuni oleh 1 keluarga kecil. Di antaranya bernama Agus Komarudin yang berusia 38 tahun selaku ayah, dan Kristina yang berusia 34 tahun selaku ibu. Mereka dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama bernama Christian Agusta Putra berusia 9 tahun, dan yang kedua Samuel Putra yang berusia 8 tahun. Menurut kesaksian tetangganya, Agus dan keluarganya itu sangat ramah dan baik hati di lingkungan rumahnya. Mereka juga taat sekali melaksanakan ibadah di gereja. Profesi Agus dan istrinya adalah seorang guru. Agus sendiri mengajar di SDN 1 Babadan Ngancar, Kediri, sedangkan istrinya yaitu Kristina mengajar di SDN 1 Batang Saren, Tulungagung. Mereka berdua sama-sama sudah diangkat menjadi PNS. Hubungan dengan rekan sejawatnya pun sangat akrab. Makanya saat kejadian yang mengerikan ini menimpa mereka, banyak sekali rekan sejawat dan tetangganya ikut sedih. Semua pihak terkejut dan merasa kehilangan dengan sosok mereka. Kejadian ini bermula pada hari Selasa 3 Desember 2024. Seperti biasa, pada hari itu Agus sedang mengajar di sekolahnya SDN 1 Babadan. Usai mengajar, Agus menemui kepala sekolah untuk meminta izin kalau besok hari Rabu absen dulu karena ada undangan acara ASND. Kepala sekolah pun memberikan izin kepada Agus. Keesokan harinya, Agus pun tidak pergi mengajar karena memang sudah izin untuk menghadiri acara ASND di Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan. Rekan-rekan guru dari Agus pun tidak mempertanyakan ketidakhadiran Agus di sekolah. Namun, ada salah satu rekan dari Agus yang menaruh curiga dikarenakan Agus pun juga tidak hadir di acara ASND. Rekan kerja Agus pun menghubungi ponsel Agus berkali-kali, tidak ada jawaban. Hal itulah yang membuat pihak sekolah jadi tambah penasaran kemana Agus sebenarnya. Akhirnya salah satu rekan guru dari Agus memutuskan untuk nyamperin Agus di rumahnya. Setibanya di rumah Agus, rumah pun dalam kondisi sepi. Rekan guru dari Agus pun mengetuk pintu rumah Agus. Namun tak kunjung ada jawaban. Sampai mengetuk berkali-kali pun belum juga ada jawaban. Kemudian rekan guru dari Agus menemui tetangga Agus yang juga sepupu dari Agus, yaitu bernama Supriyono, untuk bersama-sama mengecek rumah Agus. Lalu karena sama-sama merasa penasaran, Supriyono pun berinisiatif membuka paksa jendela rumah Agus. Ketika jendela rumah terbuka, mereka melihat ada bercak cairan merah di atas kasur. Mereka pun jadi tambah penasaran. Mereka lalu mengintip ke dalam rumah melalui lubang tembok kayu dari dapur. Di saat itulah mereka melihat tangan tergeletak di lantai dan diduga itu tangan Kristina, istri dari Agus. Namun mereka berdua tidak berani masuk ke dalam rumah dan memilih melaporkan hal tersebut ke kepolisian setempat. Polisi yang mendapatkan laporan langsung menuju ke lokasi, dan setelah polisi tiba di lokasi, pihak kepolisian pun membuka paksa pintu rumah Agus. Dan ditemukan jasad anak pertama Agus berada di ruang tengah. Setelah dicek lagi, ternyata ada 2 jasad lagi, yaitu jasad Agus dan istrinya Kristina. Sementara itu, anak kedua Agus ditemukan di dalam kamar dalam kondisi yang mengenaskan, namun masih dalam kondisi hidup. Pihak kepolisian dengan sigap langsung membawa Samuel ke rumah sakit sekitar untuk menyelamatkan nyawanya.
Dari hasil olah TKP, polisi mendapatkan bahwa mobil Avanza Silver milik korban telah hilang. Polisi pun menduga kalau ini kasus perampokan. Namun, polisi merasa rancu dikarenakan rumah Agus tidak ada yang rusak secara paksa. Polisi pun menaruh curiga kalau pelakunya adalah orang yang dikenal korban. Dari kejadian ini ditemukan fakta jika ketiga korban ini mendapatkan hantaman benda tumpul pada kepala korban, dan Christina lah yang terlihat paling parah dikarenakan kepalanya remuk. Jasad ketiga korban pun dievakuasi ke rumah sakit, sementara kondisi Samuel, anak kedua dari Agus, masih kritis dan tidak sadarkan diri. Setelah beberapa hari dirawat, Samuel pun sadar namun masih dalam pantauan tim dokter. Kemudian dari hasil olah TKP secara keseluruhan, polisi pun mendapati kalau yang hilang bukan saja mobil Avanza, tapi juga HP dan beberapa perhiasan. Pihak polisi pun terus melakukan pelacakan jejak pelarian dari pelaku ini. Sementara itu, ada sebuah keterangan dari tetangga korban bahwa pada saat subuh ada yang mendengar keributan dari dalam rumah korban. Keributan itu terdengar sebelum terjadinya pembunuhan, yaitu pada tanggal 1 Desember 2024. Menurut Sunati, yaitu tetangga dan sekaligus sepupu korban, memberikan informasi kalau pemicu keributan itu adalah pria bernama Yusak. Yusak ini adalah adik kandung dari korban Christina. Kedatangan Yusak ini tujuannya untuk meminjam uang. Mungkin karena tidak dipinjami, akhirnya mereka pun ribut dan berselisih. Dari informasi ini, polisi pun mengembangkan penyelidikan. Ditemukan fakta juga ternyata Yusak tidak hadir untuk melayat kakak kandungnya yang sudah meninggal, yaitu Christina. Polisi pun jadi tambah curiga dengan bajingan Yusak ini. Sementara itu, ketika jasad korban yang sudah diotopsi di rumah sakit dikembalikan kepada keluarga dan langsung dilakukan prosesi pemakaman. Ketiga jasad korban ini dikuburkan secara bersamaan dalam satu liang lahat di desa Pandantoyo pada pukul 9 pagi. Prosesi pemakaman ini pun disaksikan oleh tetangga, teman, dan rekan kerja korban. Mereka semua teramat sangat kehilangan dan berharap pihak kepolisian segera menyelesaikan kasus ini. Tidak lama kemudian, polisi berhasil menemukan dan menangkap Yusak di daerah Lamongan. Yusak terpaksa diberi hadiah timah panas di kakinya dikarenakan mencoba untuk melakukan perlawanan. Setelah dibawa motor polisi dan diinterogasi, Yusak pun mengakui perbuatannya dan mengaku motifnya melakukan itu dikarenakan pelaku kecewa kepada kakaknya sendiri karena tidak dipinjami uang. Jadi, Yusak bercerita pada 1 Desember 2024, Yusak datang menemui Christina di rumahnya. Tujuan Yusak adalah untuk pinjam uang 10 juta. Namun, karena uang yang dipinjami terlalu besar, Christina pun tidak memberikan pinjaman itu. Lagian sebelumnya juga Yusak sudah pinjam uang 2 juta ke Christina, belum dikembalikan. Hal inilah yang menimbulkan perdebatan di rumah Christina waktu itu. Seusai kejadian itu, Yusak pun pulang dengan amarah dan dendam. Entah apa yang merasuki pikiran bajingan ini, Yusak pun memutuskan untuk menghabisi nyawa Christina. Pada tanggal 4 Desember 2024, pukul 3 dini hari, niat untuk menghabisi nyawa Christina pun dilakukan. Yusak masuk rumah Christina melalui pintu belakang dapur. Dia bersembunyi dan menunggu Christina pergi ke dapur. Dan di saat Christina pergi menuju ke dapur, di saat itulah Yusak langsung menghantam kepala Christina dengan palu sebanyak 3 kali. Christina pun langsung menjerit dan tergeletak. Agus, suami Christina, yang mendengar jeritan itu pun menghampiri suara tersebut. Dan saat Agus ke dapur, Yusak pun langsung menghantam kepala Agus juga. Agus dan Christina pun langsung dipanggil Sang Ilahi. Karena keributan itu, anak Agus yang pertama yaitu Putra menuju juga ke dapur. Di saat itulah Yusak juga menghabisi Putra.
Dan anak kedua Agus pun sama dihantam palu oleh Agus di kamarnya. Setelah melakukan aksinya, Yusak pun langsung mengambil mobil, HP, dan perhiasan korban, kemudian melarikan diri dan kemudian tertangkap di Lamongan. Karena aksinya itu, Yusak terancam pasal berlapis dan ancaman hukumannya adalah hukuman matoy. Sangat-sangat mengerikan sekali ya apa yang menimpa keluarga Agus dan Christina ini. Pelakunya adik kandung sendiri loh ini. Saya kok jadi ikut mangkel ya sama si Yusak ini. Kok bisa setega itu dengan saudara kandungnya? Bangsat memang. Semoga Yusak benar-benar dihukum berat ya. Oke, sampai di sini dulu ya cerita kasusnya. Jangan lupa subscribe dan bagikan videonya supaya bisa dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.